terjadi pada seseorang ulama bernama Imam Ibn Aqil. Dihikayatkan oleh Imam Abdul Mudhaffar, beliau adalah cucu seorang ulama terkenal Imam Ibn Al-Jauzi. Katanya dia cerita sendiri tentang sesuatu yang dialaminya di dalam hidupnya. Aku dulu pernah haji, katanya. Lalu setelah aku haji, aku menemukan kalung berlian bertalikan tali berwarna merah. Lalu aku ambil kalung itu. Ya, ini kisah nyata. Kalau menurut hukum fikih fikihnya nih, kalau kita nggak mau ada urusan jangan diambil. Ngambil berarti ada urusan. Nah, mesti ditarif, mesti diumumkan siapa yang punya di tempat yang di dekat tempat yang hilang terlebih khusus beberapa waktu lamanya, apalagi yang ditemukan itu benda berharga sekali. Seperti ini, kalung berlian bertalikan tali merah. Aku ambil, lalu aku dengar ada seorang tua berteriak, siapa yang menemukan kalung berlian, aku akan berikan imbalan 100 dinar emas. 100 dinar emas enggak sedikit, Pak, hadirin sekalian. 1 dinar itu 4 gram. Sekarang 1 gram itu 1 juta. Ya kurang dikit lah, 1 juta. Berarti 1 dinar berapa gram? Berapa juta? 4 juta. Ini 100 dinar berarti 400-an juta. Bukan jumlah yang dikit imbalan itu. Siapa yang mendapatkan kalung, aku akan berikan imbalan 100 dinar keping emas. Aku dengar itu, kata Imam Ibn Aqil. Lalu aku serahkan padanya. Syekh ini orang buta, orang tua dan buta. Aku serahkan padanya. Lalu kata Syekh ini imbalanmu. Mau diserahkan 100 dinar dalam kantung uang. Kalau orang dulu kan gak pakai dompet, orang dulu pakai kantung uang yang diikat talinya begitu. Diserahkan kepada orangnya, kepada Imam Ibn Aqil. Lalu beliau menolak. 400 juta ditolak. Nah, sekarang kita ambil lumayan di rumah bisa. Beliau menolaknya. Famtana'tu, kata aku menolak. Lalu aku pergi setelah haji selesai itu, aku pergi ke negeri Syam. Kemudian aku ziarah ke Kudus, karena Palestina itu bagian dari negeri Syam. Aku ziarah ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis aku menuju Baghdad, lalu ke kota namanya Halab. Kemudian aku menuju ke masjid di situ. Sampai di masjid, aku udah kedinginan dan kelaparan. Dingin dan lapar. Lalu orang-orang di dalam masjid itu, jamaah masjid yang ada di kampung Halab itu, kota Halab itu, mendorongku untuk menjadi imam. Maka aku pun mengimami sholat mereka, jadi imamnya. Lalu setelah selesai sholat, aku dikasih makanan. Memang sudah lapar, pas dapat makanan. Kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan laparnya tercukupi sudah karena diberikan makanan. Dan itu terjadi di awal bulan Ramadan. Benar kita mau datang Ramadan. Semoga Allah telah panjangkan umur kita sehingga menjumpai Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Saat itu awal bulan Ramadan, kata beliau. Kemudian setelah selesai makan, salat udah, makan udah, mereka pun bicara kepada saya, imam kita ini baru saja wafat. Kau pintar jadi imam, kau lah jadi imam kami bulan Ramadan ini. Oh iya dah kalau begitu. Maka
beliau pun tinggal di situ untuk jadi imam mereka di bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Lalu kemudian setelah tinggal bersama mereka di bulan Ramadan itu ditawarkan untuk menikah. Kata mereka, imam kami yang dulu yang sudah wafat punya anak gadis. Bagaimana kalau kami nikahkan kau dengan dia? Kau penggantinya. Oh iya, enak gak? Datang ke kampung orang jadi imam, makanan dikasih, rumah dikasih, tentu disiapin, tinggal sama mereka berarti disiapin tempat tinggal. Masa malah dikasih seorang gadis untuk dinikahi. Maka menikahlah. Tinggal aku bersama mereka di setahun, kata beliau, di kampung itu setahun, sampai aku mendapatkan seorang anak dari wanita ini. Sampai pada suatu saat aku melihat dia memakai kalung, istriku. Aku lihat istriku memakai kalung. Lalu aku bilang kepada istri, aku kenal kalung ini. Lalu dia ceritakan begini-begini tentang pengalamannya setahun yang lalu di Masjidil Haram. Dia temukan itu kalung dan si orang buta menawarkan ini dan itu. Aku tolak. Menangis si istrinya. Lalu dia berkata, ternyata orang itu dirimu ya. Ternyata orang itu dirimu, laki-laki yang mengembalikan kalung ini ternyata dirimu. Ayahku yang wafat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, rizkikan aku seorang mantu yang seperti yang ngebalikin kalung itu. Ngomongnya dan doanya di haji di Mekah. Ini orang keliling dunia tuh. Dari Syam ziarah ke Baitul Maqdis, ke Baghdad, lalu baru ke kampung Halab. Gak sengaja disolat di situ di masjid jadi imam, ternyata nikah dengan anak kampungnya. Ternyata gadis anak si orang tua yang dikembalikan kalungnya. Rupanya benar Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seseorang. Ketika dia ikhlas, dia kembalikan itu tanpa menginginkan pamrih apapun. Karena yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Godaannya besar, 400 juta bukanlah kecil untuk ditolak sebagai imbalan. Tapi ketika dia pikir ridha Allah dan pahala dari Allah lebih besar dari materi duniawi, maka dia ingin lebih mengambil ridha Allah dan pahala. Tapi Allah Ta'ala ingin membalasnya di dunia. Dia dapat semuanya. Bahkan gak lama setelah si wanita tahu bahwa ini suaminya adalah laki-laki yang didambakan oleh ayahnya yang telah wafat, dan doa ayahnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Gak lama dari itu si wanita pun wafat. Dan ketika wanita wafat, dia pun mewarisi warisannya, termasuk kalungnya. Kembali kalungnya ke tangannya dengan jalan yang halal melalui warisan dari si istrinya.